Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang routing dan router. Di sini pertama-tama pengertian router. Router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui route atau perjalanan suatu informasi, apakah ditujukan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Fungsi router, kalian baca di sini fungsinya banyak dan harus kalian tahu. Nah, ini cara kerja router. Menurut Patriwan, fungsi utama router adalah membuat route untuk paket atau informasi. Nah, ini pengertian routing. Secara umum, routing adalah suatu proses pada paket yang akan meneruskan jaringan dari satu jaringan menuju ke jaringan lain. Nah, ini jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing itu ada 3. Yang ke satu, static routing. Static routing adalah salah satu jenis routing yang route-nya akan ditambahkan secara manual. Dan yang kedua, default routing. Jenis routing yang kedua adalah default routing, di mana jenis routing ini akan menggunakan single routing. Nah, dan yang ketiga, dynamic routing. Ada juga dynamic routing yang memiliki proses otomatis. Route yang ditentukan akan didasarkan pada situasi serta kondisi jalur routing table. Dan ini perbedaan router dan routing. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, routing itu terbagi 2, ada routing statis dan dinamis. Ini kelebihan dan kekurangan routing statis. Kelebihannya mengurangi kinerja CPU router karena memproses distribusikan ke setiap router, dan penghematan bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat bertukar paket. Nah, dan lainnya. Dan kekurangannya, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang terhubung. Terus jaringan kecil saja dan konfigurasi lebih rumit terutama jika beberapa komputer terhubung. Dan memerlukan waktu setup yang lebih lama. Yang terakhir, jika jalur terputus jaringan berhenti. Dan yang kedua, routing dinamis. Kelebihannya, cocok untuk jaringan dengan jangkauan yang lebih luas, konfigurasi jaringan lebih cepat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem, melindungi kamu jika terjadi kegagalan jaringan. Ketika jaringan baru ditambahkan, tidak perlu mengonfigurasi semua router, hanya router yang terhubung. Kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu mengupdate table IP, membutuhkan lebih banyak bandwidth, lebih banyak RAM diperlukan untuk menentukan jalur terbaik jika terjadi kegagalan. Nah, terus routing juga memiliki protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router satu dengan yang lain. Protokol juga memiliki jenis-jenisnya. Yang ke satu, Routing Information Protocol, yang bisa disebut juga dengan RIP. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan router default. Dan yang kedua, Internet Gateway Routing Protocol, bisa juga disingkat sebagai IGRP. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco Systems Inc. pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP juga memiliki hop maksimum 255, tetapi default dari protokolnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan load terbaik dalam sebuah internet koneksi, yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Dan yang ketiga, Open Source Protocol, bisa juga disebut OSPF. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC.
2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan yang memiliki router yang berbeda-beda. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP F1, RIP 2, atau OSPF. Yang keempat, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau bisa juga disebut IEGRP. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Page-Store dan menggunakan cross-load balancing. Yang tidak sama, algoritma yang dipakai adalah kombinasi antar Distance Page-Store dan Link State, serta menggunakan Diffusing Update Algorithm dual untuk menghitung jalur terpendek. Yang kelima, Border Gateway Protocol atau bisa juga disebut BGP. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan route, pertukaran route, dan menentukan route terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun, yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol. Dan yang keenam adalah yang terakhir, Intermediate System to Intermediate System atau bisa juga disebut dengan IS. IS adalah protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Lebih lengkapnya didefinisikan dalam ISO atau IEC dalam desain referensi OSI. Sekian materi routing dan router dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.